Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di Gias ya. Dan kembali lagi dengan saya, Michael Sugijanto, Managing Partner dari Ansugilo. Kali ini coba tebak kita ini di mana? Kita podcast di dalam bus. Kebetulan busnya ini klien dari Ansugi ya, Goyohan dari Tentrem. Gimana? Tapi juga banyak loh ya YouTuber yang interview di sini, bikin konten di sini. Sampai tadi ada Pak Purbaya juga lihat-lihat ke sini. Metro TV ya tadi gue ya. Kemarin Metro TV. Itu yang dibahas apa sih? Tentunya bus ini. Industri bus itu kan lumayan unik ya. Tapi kalau bus itu dari warna-luarnya aja udah beda. Di branding sesuai dengan brand image masing-masing. Apalagi dalamnya. Saya mau tempat duduknya seperti ini. Susunannya 48, ada toilet, ada smoking, audionya yang enak, lampunya macam-macam, itu semua bisa dikemas jadi satu. Itu yang menjadikan nilai jualnya sebuah bus ini bisa lebih nyaman. Nyamannya kenapa? Karena susunannya bangkunya enak, warnanya bagus, layanannya oke. Itu loh yang sekarang PR-nya dari semua pengusaha bus. Kualitas layanan yang standarnya sebuah perusahaan transportasi itu seperti apa? Nah ini aku tadi lihat waktu interview di Metro TV, selain produk-produk China dan bikin mobil dan pameran di sini, ada juga produk dalam negeri, karoseri. Betul. Apakah itu artinya setiap karoseri di sini semua itu bikin busnya dari nol, termasuk mesinnya juga dalam negeri, sasisnya dalam negeri, sampai semuanya dalam negeri? Jadi kita tuh cuma bikin rumah-rumahnya tok. Kita bikin bodinya tok kalau dalam hal bus ya. Memang kita nggak bikin sasis, nggak bikin engine, nggak bikin rumah yang bawah-bawahnya. Kita bikin rumah-rumahnya ini jadi satu. Berdasarkan aturan dari Kementerian Perhubungan yang kita registrasikan, berdasarkan aturan dari itu ada PP-nya sendiri. Bus ini ukurannya harus berapa, nggak lebih tinggi, nggak boleh lebih pendek, nggak boleh lebih terlalu lebar. Kenapa model Tentrem seperti ini? Dia punya plus minusnya sendiri. Berarti kalau misalnya bus yang order itu operator, mereka beli sendiri mesinnya, beli sendiri sasisnya, baru dikirim ke Tentrem untuk dibuat seperti ini gitu ya? Jadi, apakah termasuk setir dan dashboard itu semua? Setir itu memang bawaan dari chassis. Chassis itu kan memang dari self-drive dari Jakarta ke Malang. Kalau dashboard, sampai ke interiornya, sampai ke plafonnya, itu semua kita bikin sendiri in-house di Malang. Bikin sendiri in-house. Dashboardnya juga, jadi bisa custom juga dashboardnya? Nggak bisa custom, cuman layout yang menyesuaikan dari chassisnya. Kalau chassis kan di Indonesia banyak yang bikin nih, Volvo, Scania, MAN, Mercy, Renault, Isuzu, Mitsubishi, Fuso. Yang menyesuaikan size-nya, layout yang kita sesuaikan, tapi modelnya kita. Sama halnya dengan karoserinya, size-nya kita tahu nih seberapa. Ini nih, temanya Tentrem tahun ini 10 tahun Avante. Ternyata model yang kita bikin dengan desain seperti ini, memang sudah ada beberapa kali facelift ya. Masuk ke tahun 10. Model ini sudah lebih dari tahun ke tahun, 4 tahun sekali kita facelift. Ada minor change. Kita all new kan di tahun lalu. 10 tahun tuh bukan usianya Tentremnya? Bukan. Nah, usia Tentremnya berapa tahun? 1983. 43 tahun. Kalau saya lihat yang lain tuh juga lama-lama juga ya, sudah 3 generasi, 2 generasi. Betul. Apakah itu artinya barrier of entry untuk pemain baru masuk itu susah? Itu tinggal kita bagaimana menata secara internal kita. Apakah kita bisa dengan cepat untuk mengejar dari ketinggalan, misalnya kalaupun kita ketinggalan. Tetapi kan tantangan ini kan baru terus. Tantangan baru ini kalau tidak bisa kita sambut dengan inovasi yang cocok, akhirnya meskipun dia secara usia cukup tua, pengalaman cukup kaya, tetapi akhirnya ketinggalan. Nah ini kan inovasi yang dikasih ke masyarakat, ke penumpang apalagi terutama ya, untuk bisa benar-benar tahu, oh ternyata yang cocok sekarang eranya seperti ini loh, tren seperti ini loh. Kenapa kok jarang orang mau masuk ke karoseri? Karoseri itu kan cukup unik. Satu, memang kalau dibilang barrier of entry ada pasti. Kita cerita sekarang dashboard aja. Dashboard bikin sendiri, interior bikin sendiri, plafon bikin sendiri, pintu, panel, semua bikin sendiri. Karena itemnya, partsnya ini ribuan. Itu yang harus semuanya kita kontrol. Satu parts problem, kualitas, delivery time. Itu yang menyebabkan jadinya semua satu Tentrem ini, wah ini lama atau bermasalah. Padahal bermasalah cuma satu AC ini aja. Betul. Contoh deh, misalnya satu USB chargernya ini belum datang. Ya biasanya nggak jadi kan? Itu loh yang jadi tantangannya karoseri bus itu, karena kita harus ngatur supply chain-nya. Tapi dengan kita sekarang sudah eksis seperti ini, nah ini tantangan berikutnya. Jangan sampai ada impor dalam bentuk bodi utuh. Itu tantangan berikutnya. Apakah itu berarti sudah kita bergantung penuh pada pemerintah atau memang? Pasti, tetapi kan kita juga harus menampilkan produk yang memang cocok dengan masa pasar Indonesia. Jadi kan kita punya kelebihannya sendiri. Kalau kita nggak berbenah terus, kembali lagi tadi kan, karoseri yang mungkin sudah 50 tahun, 60 tahun, kalau dia nggak berbenah, ya bisa kalah dengan pendatang baru, kalah dengan impor. Amerika itu kan ada asosiasi kayak misalnya airlines ya, ada asosiasinya
yang bisa lobby ke pemerintah. Contohnya gini, kalau di US jam terbangnya itu telat, tuh nggak wajib memberikan kompensasi ke customer karena dinilai kalau misalnya wajib memberi kompensasi, nanti takutnya airline ini wah nggak siap terbang, diterbangin aja. Nah, di Indonesia terutama di industri karoseri ini ada nggak kayak asosiasinya sehingga memperjuangkan kepentingan contoh Betul. China nggak boleh masuk ke Betul. pemerintah, itu ada nggak? Betul. Jadi kalau di Indonesia ini ada yang namanya Askarindo, Asosiasi Karoseri Indonesia. Nah, Askarindo ini yang menjadi wadahnya kita untuk menyuarakan apa sih kendala selama ini, apa sih yang kebutuhannya karoseri untuk menjembatani kebutuhannya yang pengusaha bus tadi. Ujung-ujungnya kan kolaborasi dari pemerintahnya, dari usernya, pengguna busnya, dari user and usernya yaitu penumpang, dari karoseri yang membangun semua-semuanya ini. Sama APM, tadi itu yang bikin mesin, yang bikin chassisnya. Itu kolaborasi untuk menghasilkan produk yang reliable yang dalam negeri ini. Bus saya, baknya tok ya, TKDN-nya 40% loh. Registered. Loh, apakah itu sama dengan yang lain juga? Nggak tahu kalau masing-masing karoseri yang lain ya. Cuman kalau Tentrem, kita juga komitmen, kita ini sejalan dengan program pemerintah. Kepengen juga TKDN setinggi mungkin, kita berjuang terus. Makanya tadi kan saya ngomong, bikin sendiri, motong sendiri. Itu loh yang bisa menjadi TKDN-nya mulai naik. Nah kita kalau sudah bikin sebagus ini, industri lokal sekuat ini, ya yuk disupport yuk, biar nggak sampai kalah saing dengan dari luar. Kalau misalnya dari luar bisa langsung masuk dengan mudah, ya sudah. Mau dari kan 40% TKDN, berarti kan 60%-nya mesti ngambil nih. Betul. Nah kalau sudah susah-susah ke 40% terus bisa datang dari luar. Kebijakan baru atau mungkin pemerintah berhasil dilobi oleh pihak asing, ya selesai kan? Selesai, betul. Pameran Gias 2026 ini kira-kira apa yang menjadi keunggulan Tentrem dibanding dengan karoseri yang lain? Tahun Avante ini menunjukkan kematangan sebuah desain Avante ini. Dari yang kita menjadi trendsetter di 2023, kita pertama kali bikin seat yang namanya kita kasih nama Grand Captain. Grand Captain ini adalah 2 seat tambahan di atasnya driver yang bisa menambah cuannya si pengusaha bus dengan semuanya legal, terregister, secara suratnya juga benar, semuanya ini oke. Mana caranya nambah cuannya? Nambahin 2 kapasitas di atasnya. Oh, jadi plus 2 aja. Plus 2 penumpang, misalnya standarnya 28 ya. Saya bisa malah kasih 30 nggak kalah nyaman. Nah, di tahun ke-10 Avante ini malah inovasi saya lebih gila lagi. Nggak cuma 2, saya bisa kasih 3 atau malah 4. Otomatis dengan tambahan cuan tadi itu, semoga bisa menahan laju dari kenaikan harga spare part dan lain-lain itu. Ambil, saya juga bikin double decker yang sempat di-review kemarin. Jadi benar-benar yang pintunya bisa kebuka lebar, dalamnya full kompartemen semua. Itu yang cukup viral, yang dimana juga tadi yang saya sebutkan, harus aman, harus nyaman tadi itu. Itu yang dimana sekarang mulai menjawab kebutuhan privasinya sebuah atau seseorang yang bertravel ini. Contoh, naik kereta, itu ada kereta kompartemen. Nyaman, bagus, bersih. Bus juga punya loh. Itu loh yang saya bikin. Itu sejak kapan? Baru kali ini saya launching. Dan itu inovasi pertama dari Tentrem? Betul. Iya, inovasi-inovasi seperti ini ya, yang dulu Ko Yohan juga pernah cerita ke kita, yang sering ditembakin sama yang lain. Karena itu butuh lawyer ya guys. Kalau kalian penasaran, ngapain kok Ansugi tiba-tiba ada kerja sama Tentrem? Ya, dari sekian banyak lah. Kalau dari brand image, dari inovasi tadi, kalau diomong di copy tempat lain, ya saya cukup bangga sih. Akhirnya yang lain juga ngomongnya, iya ini Grand Captain atau kursi kapten yang kayak Tentrem itu loh. Word of mouth promotion secara nggak langsung. Betul. Jadi akhirnya benchmarknya ke saya. Sekali lagi, saya ini siapa sih? Saya masih 43 tahun Tentremnya. Ada yang sudah hampir 60 tahun ya. 60 tahun. Nah, itu malah kan tantangannya kan tadi itu. Mungkin usia pasti lurus dengan pengalaman. Tapi inovasi dan semangat ini kan nggak boleh pudar. Gias ini kalau saya lihat juga sekalian sebagai ajang untuk memotivasi setiap merek-merek ini ya, yang setiap karoseri supaya wah ini di Gias tahun depan kita mau bawa apa nih? Bawa apa lagi nih? Karena kalau nggak ada yang dibawa juga ada malunya mungkin ya, kita gengsi kalah sama yang lain-lain. Atau kalau nggak ada inovasi, sama, ya udah saya udah tahu. Di skip. Gitu ya. Tapi karena kan kali ini aja ada 36 bus tampilkan di Gias ini. 5 karoseri, total ada 36 bus yang dibawa. Secara pameran busnya cukup ekor. Kalau sudah tenda, cuman kali ini tendanya dipertinggi, diperlebar lagi. Oke, mungkin sekian aja interview kita kali ini. Semoga kalian belajar banyak mengenai industri karoseri. Atas waktunya. Thank you udah mampir. Sukses terus ya, Tentrem.
Amin.